Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat beribadah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk renungan malam kita hari Rabu tanggal 6 Mei 2020. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Wende nomor 417 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Rade situtu haluaon. Rade situtu haluaon, nanai taku pemuaton. Rade nang dihop atuaon, singhala sonon mutoton. Bernido di tahun Tuhanmu, pasang ondo samsa sude. Tungkunang pau jati bana sajak pun pakop top naik. Pakop nai parangengon, pasang atungan muaton. Ibana buas mangalengon, tungong hasonang atoton. Sandok sian hol somalua, nang sian biar musude. Sonang namangon namartua, makirin totong surgoi. Martangi yang mahita. Maulia tema Tuhan na mangalehon haluau dihami ala naung hinokop mudohami. Lasrohanami di bagasan bodarion marningot denggan ni basam. Las pasahaton nami mangulu nami tuadopam. Alani Tuhan lehon mapos nyiroha dihami marhiti hatam nanaing tangihonon nami. Masa tau mahami marparangi na dinggan nahobar tulongoni roham. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, tangihon ma tangiyang nami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari kitab Matius pasal 20 dimulai dari ayat 17 hingga ayat 28. Matius 20 ayat 17 sampai ayat 28. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu."
Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan bahasa Batak dikatakan, "Ditorudo tangani namangido." Ungkapan ini menggambarkan bagaimana seharusnya seseorang ketika dia meminta sesuatu, yaitu dengan kerendahan hati. Kita juga meminta di dalam doa kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan penuh permohonan dan juga ketekunan. Sikap ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya, yaitu Yakobus dan Yohanes, sebenarnya sikapnya sudah tepat. Datang bersama ibu dan anak-anaknya, datang sujud dan meminta. Inilah gambaran bagaimana seorang ibu yang selalu berusaha, berjuang, berkorban, bagaimana anak-anaknya mendapat kedudukan dan kebahagiaan. Itu adalah manusiawi. Sudedo akaina sainaing do didok rohana maju ianak konna. Berusaha sekuat tenaga, mendoakan, bahkan secara langsung meminta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginannya. Apakah sikap dan cara ibu ini salah? Tidak, tetapi kurang tepat dan salah. Alai kurang pas dan dos na pinikiran ni inataon tu rencana ni debata di bagasan Yesus Kristus. Yesus itu bukan mau mendirikan kerajaan seperti kerajaan di dunia ini. Kerajaan Tuhan bukan kerajaan duniawi yang butuh orang kedua atau orang ketiga, atau butuh wakil, atau butuh yang mendampingi, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, seperti pengawal pemimpin suatu negara. Kalau dalam kerajaan Allah kelak, di sebelah kiri itu bisa menggambarkan neraka, sedangkan di sebelah kanan bisa menggambarkan sorga, seperti yang dapat kita baca dalam Matius 25
ayat 31 sampai ayat 46. Yang pasti bukan seperti itu, tetapi ibu ini ingin kedua anaknya sukses dan bahagia, punya kedudukan, punya jabatan, sehingga dia merasa bahwa dia adalah seorang ibu yang berhasil menghantarkan anak-anaknya kepada suatu keberhasilan. Yang menentukan di sebelah kiri dan di sebelah kanan adalah Bapa di sorga. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Karena permintaan itu jadi menimbulkan kemarahan di antara para murid. Untunglah Yesus yang penuh hikmat memberikan pengajaran dan pemahaman. Yesus memanggil mereka. Jadi ketika ada kemarahan, ada persoalan, ada kesalahpahaman di antara komunitas, jangan dibiarkan, tetapi harus secepatnya ditangani supaya kemarahan itu tidak semakin besar, tetapi kemarahan itu harus bisa dipadamkan. Pemerintahan Kristus beda dengan pemerintahan dunia ini atau pemerintahan bangsa-bangsa yang bisa kita saksikan di dunia ini. Kerajaan dunia memerintah dengan tangan besi dan keras, tetapi kerajaan surga bukan pemerintahan, tapi pelayanan, pengorbanan, penebusan bagi banyak orang. Baiklah kita meminta sesuai dengan apa yang seharusnya kita minta, dan mari kita tetap melayani Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Ta puji Tuhan ta, marede hita sian bukuede nomor 30 ayat sada dohot ayat 4. Yesus lehon hatorangan. Lehon atorangan apistaran mangatusi hatami lehon mata namarnida dohotroha naumboto dalani asatotong maradopon bohimi mardalanami asadi gonggomi tonimi mahami sai tangihon ale Tuhan molo martangi yang ami betuho pasu-pasu marlobian lehononu tunaromanopoton sai dongani namangami asahoti parpadanan mianami sangat rotunga sonangan. Kita berdoa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjagai kami sepanjang malam ini. Tuhan bangunkan kami esok pagi dengan penuh sukacita, dan ingatkan kami untuk senantiasa
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kamu serahkan juga sanak saudara kami dimanapun mereka berada, orang tua kami, anak-anak kami, kiranya Tuhan juga menyertai dan berikan kami waktu untuk bertemu kembali di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Horas madihita saluhutna. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior.